Sobat Nit, welcome back to my channel YouTube. Ya, jadi kali ini aku sama Abi mau podcast tentang horor. Kisah nyata horor tentang mendaki gunung. Ada sekelompok orang pendaki gunung itu tuh pendakinya itu dia ditemani dengan jin kori, Kak. Kamu tahu jin kori? Jadi kayak arwah gitu loh, guys. Pokoknya kayak ini wajib subscribe dulu ya. Kamu sebelum di sini. Jangan stay tune terus. Oke. Ini kita tuh berada di suatu gunung, tapi bukan Gunung Sumbing ya. Kalau yang cerita kisah horor yang abis ini aku cerita itu di Gunung Sumbing, guys. Ini kita ada di Gunung Lawu, di sebuah desa di Gunung Lawu. Ini ada kebun durian loh, tuh lihat, duriannya banyak. Kebun durian. Dan balik lagi ya, awal mulanya kisah ini tuh sebenarnya tuh ada 4 pendaki. Yang 3 diantaranya itu manusia, yang 1 arwah yang disebut jin kori itu, guys. Jadi kayak hantu gitu. Terus yang pertama tuh namanya, yang manusia itu namanya Oji, Eko, sama Andi. Kalau yang hantunya itu namanya Bagus. Jadi sebenarnya tuh mereka itu kenalannya tuh di pos base camp itu, guys. Jadi di Gunung Sumbing itu tuh ada, sebelum naik itu ada kayak base camp itu, ada base camp dikumpulkan pendaki-pendaki yang mau naik ke gunung untuk ngumpulin kayak KTP identitas gitu loh, guys. KTP sama ngisi kayak biodata tamu gitu yang mau naik gitu. Nah, si Bagus ini yang hantunya itu tuh kenalan sama 3 orang itu. Jadi yang 2 itu memang udah berteman. Yang Andi itu juga kenalannya di situ. Terus yang Bagus itu kenalannya juga di awal base camp itu, kayak gitu. Terus mereka itu kan udah kenalan tuh, terus ya udah ya bareng-bareng yuk naik. Kejanggalannya tuh yang pertama, si hantunya Bagus itu kan sebelum naik kan mereka kan kayak karena itu hari Jumat, jadinya dia tuh naiknya itu nunggu habis sholat Jumat gitu loh, guys. Lah keanehan kejanggalan pertama itu si Bagus itu kalau pas waktu wudhu itu tuh airnya tuh nggak membasahi kulitnya, guys. Aneh banget gak sih, Kak? Jadi kalau hantu itu megang air tuh nggak basah ya, guys ya. Ini kisahnya loh ya, kayak gitu. Itu kejanggalan yang pertama. Itu yang lihat itu si Oji bilang sama Eko kan temennya, cuma itu kok Bagus kok nggak basah ya, kayak gitu. Padahal udah habis itu kan mereka positive thinking, mungkin cepet kering apa gimana gitu. Terus kan, guys, setelah sholat Jumat mereka akhirnya setelah ngisi biodata, meninggalkan KTP, kemudian mereka berempat naik menuju ke base camp kedua. Nah, pada waktu base camp kedua itu kejanggalan lagi. Ini ada yang aneh banget dari sosok Bagus ini. Kejanggalan kedua apa, Kak? Diajakin makan nggak? Iya, guys, aneh banget kan. Dia itu, si Bagus itu semua pada masak makan gitu. Dia itu nggak mau makan, katanya nggak lapar. Aneh. Abis itu melanjutkan perjalanan lagi, makan lagi, ngemil-ngemil gitu juga enggak, guys. Ditawarin makan, ngemil juga enggak. Aneh banget. Terus kejanggalan yang paling mengerikan lagi ketiga itu, dia itu wajahnya kan pucet tuh. Pada nanyain, kamu kalau nggak makan nanti sakit loh, kan teman-temannya pada gitu. Si Eko, Oji, kamu kalau nggak makan nanti sakit, nggak kuat untuk mendaki. Akhirnya dia cuma minta air panas. Akhirnya kan air panasnya itu baru mendidih, Kak. Kan dimasakin air kan, mendidih itu langsung diminum tuh. Ada mendidih, guys, air panas mendidih, panas banget tuh. Seharusnya kan orang manusia kan nggak bisa minum air panas kan, udah kayak diteguk gitu langsung habis. Minta 2 gelas langsung habis, kan, air mendidih padahal. Itu aneh banget. Itu mereka bertiga ini udah curiga banget ini. Kok
maksudnya ampuh banget gitu loh guys si Bagus ini guys. Terus habis si hantu Bagus itu habis minum air panas mendidih itu, dia akhirnya melanjutkan perjalanan lagi untuk mendaki ke atas gunung. Terus malam pun kan tiba, mereka bikin tenda. Nah bikin tenda itu, ini kejanggalan keempat ya sobat ini. Kejanggalan keempat itu pas waktu tidur si Bagus itu tiba-tiba kenapa kak? Iya tiba-tiba tuh menghilang guys. Jadi kan si Oji itu kan kepengen kencing, bangun jam 11 malam kepengen kencing. Habis itu si Bagus itu nggak ada. Terus akhirnya si Oji membangunkan dua teman lainnya untuk mencari Bagus. Dicari-cari kemana-mana kan. Akhirnya ditemukan duduk di sebuah batang kok kayu di basecamp paling bawah. Basecamp paling bawah. Dia tuh melihat kayak pemandangan kota gitu loh kak. Jadi turun lagi si Bagus itu. Aneh banget kan. Akhirnya disuruh balik lagi ke tenda. Itu kan disuruh balik lagi ke tenda. Mau si Bagus. Dan si Bagus ini tuh nggak banyak omong guys. Biasanya kalau hantu ngomongnya sedikit ya kan. Jadi si Bagus itu nggak banyak omong. Terus akhirnya balik tidur lagi. Lah si temennya yang satunya lagi itu kan jam 1 malam terbangun lagi kan. Melihat si Bagus nggak ada lagi kan. Hilang lagi. Tapi akhirnya dia nggak berani nyari. Ya udah paling duduk di situ di base camp ya. Habis itu udah pagi nih. Udah pagi si Bagus itu ada. Udah pagi itu si Bagus itu udah ada. Dan tiba-tiba dia itu udah siap gitu loh, udah siap mendaki, udah membawa ranselnya gitu loh. Udah siap mendaki, membawa ranselnya. Dan akhirnya sampailah dia ke puncak. Dan pada waktu ke puncak itu dia tuh si hantu Bagus itu udah bilang kayak gini kan. Bilang sama kan wajahnya pucat banget. Dia bilang, kamu kok wajahnya pucat sekali sih? Dia bilang perutnya tuh sakit, perutku agak sakit gitu toh. Terus ini kan dia bawa obat toh si Eko itu. Dia kok minum obat, tapi ditawarin obat juga nggak mau guys. Aneh banget kan. Terus dia bilang gini, aku pengen cepet pulang aja, udah sampai di puncak itu, aku pengen cepet pulang aja. Lagian apa namanya? Dia meni. Lagian ini tuh termasuk pendakian terakhirku kayak gitu guys. Jadi kayak udah ngasih tanda gitu loh, keanehan tuh loh. Ini juga udah pendakian terakhirku kok, bilang sama teman-temannya kayak gitu. Terus akhirnya kan karena teman-temannya kasihan wajahnya pucat, akhirnya ya udah turun aja. Tapi dia pengen pulang duluan guys. Lah pas dia ya udah ya aku pulang duluan aja tuh. Larinya cepet banget kak, kayak setan nih, mau merinding. Jadi larinya cepet banget guys, sampai dikejar teman-temannya tuh nggak kesampaian. Terus tiba-tiba temannya baru sampai di bawah, si Bagus tuh udah ada di bawah. Aneh banget ya. Si Bagus ada di bawah guys. Kemudian ya udah kan dia ketemu di bawah, akhirnya mereka pulang naik angkot ke rumah masing-masing. Nah pas ini kejanggalan terakhir ya, pas pulang naik angkot itu kan 4 orang ini kan rumahnya beda-beda, ada yang di Magelang, ada yang di Purworejo. Lah tiba-tiba itu angkotnya itu kan ada perbatasan, seharusnya belok ke kanan, tiba-tiba tuh dia tuh belok ke kiri gitu, dan kayak teleportasi kan. Habis belok ke kiri guys, tiba-tiba tuh langsung datang di rumahnya Bagus. Serem banget sih, datang di rumahnya Bagus guys. Terus si Bagus itu turun tapi nggak di depan rumahnya sih, turun. Habis itu jalan udah hilang. Habis itu kan si angkotnya itu jalan lagi tuh, balik lagi kayak tersesat, balik lagi ke rumah Bagus itu. Akhirnya mereka kan turun toh, kok balik ke sini kan tersesat. Akhirnya mereka kan tanya-tanya kan, Pak sopirnya juga turun tanya-tanya arah ke Magelang gimana, kan itu rumah Bagus itu di Bojonegoro. Arah ke Magelang kemana ya Pak? Terus ini tuh di Bojonegoro. Terus kok ini kok balik ke rumah Bagus lagi. Terus ada bendera kuning kak, bendera ada bendera kuning itu layatan dulu guys. Akhirnya mereka tanya tuh, ini yang meninggal siapa? Yang meninggal tuh Bagus. Terus dia langsung lemes, si Oji, Eko itu langsung lemes. Nggak loh, padahal tuh baru aja naik gunung sama aku, ya Andi juga lemes, semua 3 orang itu lemes. Padahal itu udah baru aja naik gunung sama kita Pak. Dia bilang sama tangga-tangganya situ, oh coba aja konfirmasi sama ayahnya. Akhirnya kan udah selesai layunya itu, mereka cerita sama orang tuanya.
Ternyata si Bagus itu meninggalnya itu kecelakaan di depan base campnya sebelum dia tuh merencana mau mendaki Gunung Sumbing, tapi dia kecelakaan dulu guys, kayak gitu. Kecelakaan mobil, motornya tabrak sama mobil, kecelakaan dan meninggal di situ. Subhanallah, ini serem banget ya. Ini benar kisah nyata guys. Tapi akhirnya keluarganya minta maaf ya, udah itu berarti jin korinya arwahnya itu si Bagus. Dia memang nggak kesampaian pengen mendaki terus malah kecelakaan kayak gitu sebenarnya. Ini benar-benar kisah nyata yang paling menyeramkan menurut aku, karena benar-benar itu tuh benar-benar wujudnya tuh manusia. Dan akhirnya si Eko sama si Aji ini kan penasaran pokok, dia balik lagi ke base camp, apakah KTP-nya sama itunya tuh ada enggak, tanda tangannya si Bagus itu ternyata masih ada. Jadi kan di fotokopi itu KTP sama tanda tangannya Bagus mau mendaki itu ada guys. Berarti itu hantunya tuh bisa ini ya, meninggalkan jejak ya. Dan bapaknya yang menjaga base camp itu bisa lihat si Bagus. Iya kan ada ya temennya yang namanya Bagus, kelihatan waktu wujudnya tuh kelihatan tuh. Berarti karena mungkin dia koma dulu ya, koma sebelum meninggal tuh koma dulu karena kecelakaan, koma lah, arwahnya itu masih tertinggal di situ gitu loh kak. Terus akhirnya pas setelah 2 hari mendaki gunung dia kan pulang terus meninggal kayak gitu Sobat Nit. Aduh serem banget ya. Mungkin cukup sekian ya sebenarnya video dari kita. Kalau kalian pengen kita podcast tentang horor apa lagi bisa komen di bawah atau DM di Instagramku Nehi dan Anita. Oke, jangan lupa apa kak? Like dan subscribe. Ya di sini. Bye bye. See you next time.